Berdoa dulu terlebih dahulu, sudah mulai cukup banyak yang bergabung. Bapa di surga, kami menyerahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin dari awal hingga akhir, berikan wifi yang bagus. Kami percaya perkenanan-Mu turun Tuhan atas hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Semua kemuliaan itu kembali kepadamu dan Engkau melawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita percaya bahwa hari ini saya akan berkhotbah tentang pencobaan atau ujian yang tidak melampaui kekuatan, ya. Sambil tunggu beberapa orang gabung. Kenapa saya ambil tema ini? Saudara, saya sering cerita beberapa saat ketika saya menjalani proses, ya, keadaan ujian yang Tuhan izinkan buat saya bertambah berat. Bahkan seolah-olah Tuhan tidak jawab. Apa yang saya tanya, Tuhan tidak pernah jawab. Saya tanya, kenapa Tuhan kok izinkan hidupku mengalami keadaan seperti ini? Tuhan tidak pernah jawab. Bahkan dia diam, ya. Saudara tahu apa yang saya dapat? Ternyata Tuhan jawab beberapa tahun yang lalu, ya. Kira-kira 1-2 tahun yang lalu, Tuhan jawab semua pertanyaan saya. Apa jawaban Tuhan? Dan ini menjadi jawaban buat saudara dan saya. Kalau sampai hari ini hidupmu masih dalam badai yang begitu besar. Saya kaget jawaban Tuhan. Tuhan cuma bilang gini buat saya, Eli, aku sudah melihat kesetiaanmu. Ternyata ketika aku diam, waktu engkau setia, engkau melayani aku tidak berikan jawaban yang baik. Aku buat keadaanmu tambah parah. Aku buat keadaan hidupmu, masalahmu tambah berat. Dan seolah-olah penderitaan itu makin besar. Tapi yang aku dapati hari ini, engkau tetap setia. Itulah poin, saudara, ya. Jadi kalau hari ini Tuhan diam, itu Tuhan sedang menilai. Tuhan bicara buat hidup saya, sekarang aku dapati engkau setia. Orang kalau ada rewardnya, ada pemanisnya setia, semua orang bisa, Tuhan berkata. Tapi pada waktu aku tidak pulihkan hidup rumah tanggamu, waktu aku tidak bertindak sesuatu, waktu engkau tetap mengalami penderitaan, yang aku nilai engkau tetap setia. Engkau tetap mengikuti jalanku, engkau tetap taat ketika aku dibentuk, ketika aku bentuk hidupmu, dan aku melihat sampai hari ini, aku tidak berikan kamu apa-apa. Aku mendapati hari ini, engkau tulus. Nah, ini yang saudara perlu kejar hari-hari ini. Tuhan itu sudah membayar saudara dan saya lunas. Tapi buat anak-anak Tuhan, seringkali kita memberikan pengorbanan itu dicicil. Tuhan tidak pernah nyicil loh bayar kita, lunas. Tapi kita seringkali mengasihi Tuhan itu nyicil. Nyicil, tidak tulus, saudara. Tunggu diberkati kaya raya dulu. Tunggu pemulihan terjadi, baru bisa berkata Tuhan baik. Saudara bisa sukacita, saudara bisa bersyukur. Coba kalau orang setia tulus, orang itu akan tetap sukacita, tetap mengucap syukur, walaupun keadaannya tidak baik. Itulah ketulusan kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya, hari ini tentang pencobaan. Saudara, ada 2 hal. Pencobaan dan ujian itu beda, ya. Kalau pencobaan itu dari iblis, tetapi ujian itu dari Tuhan. Lewat pencobaan, Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami pencobaan supaya dirubah oleh Tuhan menjadi satu ujian yang membawa saudara ke next level. Seperti halnya Ayub, waktu iblis mau mencobai Ayub, iblis itu permisi sama Tuhan. Ya Tuhan, Ayub itu engkau pagari dengan kasih karunia. Semuanya baik, semuanya engkau berikan pemanis, dipagari dengan hal yang baik. Gampang buat Ayub mengucapkan hal yang baik, terpujilah Tuhan, dia jadi orang yang saleh. Tapi coba pagar kasih karuniamu engkau ambil. Apakah dia tidak mengutuki engkau? Saudara perlu tahu hari ini, kalau pencobaan itu terjadi, ya, iblis itu ingin merubah tujuannya hancur. Mengubah Ayub, statusnya Ayub orang yang saleh, setia kepada Tuhan, dibawa menjadi orang yang murtad dan suam-suam kuku. Tapi buat Tuhan pencobaan itu diizinkan
Dia ingin mengubah menjadi satu ujian buat Ayub. Tujuan Tuhan baik. Dia tidak menghancurkan, tapi ingin memurnikan Ayub supaya seperti emas. Dia ingin Ayub itu hidupnya makin murni supaya dipercaya pada rencana Tuhan yang besar. Menikmati berkat yang luar biasa. Jauh lebih baik, jelas. Kalau Tuhan yang mengizinkan pencobaan dirubah jadi ujian dan saudara lulus, pasti keadaan hidupmu jauh lebih baik 2 kali lipat. Nggak mungkin nggak. Tapi iblis melalui pencobaan ini berharap Ayub tidak lulus. Supaya Ayub murtad, Ayub statusnya jadi orang yang saleh, jadi orang yang suam-suam kuku dan tidak setia. Itu harapan iblis. Makanya hari ini saudara yang mengalami pencobaan demi pencobaan, iblis sedang mengizinkan permisi sama Tuhan untuk diambil pagar kasih karunia. Dan Tuhan izinkan supaya saudara dan saya harapan Tuhan dengan mengizinkan iblis untuk memberikan pencobaan ini buat saudara dan saya. Supaya saudara makin dimurnikan seperti emas. Saudara dibawa masuk dalam rencana yang lebih besar. Saudara dibawa masuk menikmati masa depan dengan berkat yang 2 kali lipat. Jelas jauh lebih baik. Ya, saudara perlu tahu hari ini iblis itu berjalan berkeliling mengaum-ngaum untuk menelan orang benar. Yang ditelan bukan orang yang sejalan loh saudara. Makanya jangan kaget banyak orang konseling. Bu Eli, kalau orang taat kok susah ya? Kenapa kalau waktu saya mulai berespon benar, saya mulai baca firman, saya mulai doanya saya kusyuk, ada aja cobaan itu datang Bu Eli. Ada aja godaan, masalah, tekanan yang membuat saya berkata, kenapa sih kalau setia sama Tuhan kok seperti ini? Inilah yang membuat saudara sadar bahwa iblis itu berjalan berkeliling, mengaum-ngaum, menelan orang yang saleh seperti Ayub. Orang benar itu yang ditelan iblis. Kalau hidupnya masih kompromi dosa, orang Kristen sejak lahir, tapi hidupnya kudus, itu bukan targetnya iblis untuk ditelan. Yang sudah sejalan menuju maut, buat apa ditelan? Wong sudah sejalan. Tapi buat saudara yang mulai hidup sabar, dimaki-maki suami makin sabar, itu makin jelas tekanannya makin berat. Saudara jangan kaget. Karena memang yang ditelan iblis hari-hari ini adalah orang yang saleh dan orang benar. Orang yang menghidupi firman itu yang jadi target untuk ditelan iblis. Saudara lihat bagaimana ketika Yesus dicobai di padang gurun. Lukas 4 ayat 13. Ketika iblis kalah, apakah iblis menyerah? Saudara baca Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Hari ini iblis itu konsisten. Dia berjalannya berkeliling menelan orang benar, setelah itu dia konsisten. Selesai dia cuma mundur sesaat, dia cari celahnya saudara. Oh ini. Dan iblis itu selalu dia tidak pernah mundur saudara. Dia akan terus konsisten mencobai saudara sampai saudara berubah status menjadi orang yang murtad. Orang yang suam-suam kuku tahu. Orang yang suam-suam kuku di Wahyu akan dimuntahkan. Kekuatan saudara hari ini tidak bisa separuh-separuh saudara. Hari ini pastikan saudara dan saya jadi anak Tuhan itu benar-benar teguh di atas batu karang. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap akan pilih setia. Apapun pencobaan yang Tuhan izinkan sampai membuat hidupku tergoncang, sekali-kali itu tidak akan menggoncang imanku kepada Yesus. Itu baru membuat iblis gemetar. Itu yang akan membuat iblis gemetar. Sekali-kali Tuhan, walaupun suamiku menyakiti aku, pasangan hidupku, aku memilih tetap berespon baik. Aku tidak akan membalas perbuatan jahatnya dan aku memilih untuk setia. Itu yang membuat iblis gemetar. Amin saudara. Hari ini banyak anak Tuhan ketika jatuh dalam bagai pencobaan.
Ya, iblis bertepuk tangan. Kenapa? Karena dulunya orang saleh, sekarang ketika pencobaan terjadi, berbagai macam prahara, pandemi belum selesai, menggoncang rumah tanggamu, menggoncang keuanganmu, banyak yang membuat iblis bertepuk tangan. Ternyata dia berhasil. Statusnya dulu waktu diberkati nyaman, orang saleh. Tapi ketika ada prahara terjadi, krisis, pandemi, keuangan, kegoncangan, kehancuran terjadi, saudara berubah dari orang yang saleh jadi suam-suam kuku. Kadang-kadang tawar hati sama Tuhan. Iblis berhasil enggak, saudara? Sementara harapan Tuhan dengan pencobaan ini, saudara diuji makin murni, enggak murni-murni, saudara. Makin kelihatan kepalsuannya. Ini yang membuat saudara hari ini, kenapa pencobaan itu terjadi? Karena kita mau mengikut Kristus, yaitu pikul salib sangkal diri. Lukas 9 ayat 23 dan 25. Ya, kita tahu jangan sampai hari-hari ini musuhmu terbesar itu bukan keuanganmu, bukan pandemi ini, bukan krisis dunia ini. Semuanya kecil. Khotbah saya minggu lalu, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat. Tuhan mau melalukan krisis dunia, pandemi ini, Tuhan pasti dapat. Itu perkara yang kecil. Perkara yang paling bahaya sekarang ini adalah bagaimana iblis dengan kebohongan, dengan hasutan, dengan intimidasinya berusaha mengubah statusmu. Supaya engkau yang tadinya saleh jadi orang benar, supaya statusmu berubah dan kau dibinasakan. Iblis tidak pernah loh punya rencana dalam hidupmu memberkati 2 kali lipat. Tidak pernah, saudara. Tapi Tuhan dengan izinkan cobaan, ujian, begitu menderita, dia selalu ingin keadaan ke depan selalu jauh lebih baik dan berkatmu 2 kali lipat. Itu yang membuat. Hari ini yuk kita baca dulu Lukas 9 ayat 23 dan 25. Lihat ini. Katanya kepada mereka semua, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara lihat, sangkal diri, pikul salib itu setiap hari, saudara. Karena saudara mau mengikut Kristus untuk masuk di dalam satu kekekalan. Lihat ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Saudara jangan sampai hari ini saudara keliru dengan penawaran. Saudara lihat, kalau Tuhan selalu ingin mengikut Kristus, dia berikan dulu pikul salib sangkal diri di awal. Tapi iblis waktu memberikan saudara dan saya, dia memberikan apa? Seluruh dunia. Seluruh dunia, firman ini berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Kalau saudara mau ngikut iblis, iblis bukan berikan pikul salib, saudara. Sangkal diri, enggak. Dia berikan seluruh dunia dulu. Dia berikan kenyamanan dulu. Tapi pada akhirnya binasa dan merugikan diri saudara dan saya. Pilihan itu di tangan saudara. Hari ini jangan takut dengan berbagai masalah, pencobaan, ujian yang belum berlalu dalam hidupmu. Saudara tidak perlu takut. Karena memang mengikut Kristus itu selalu berbicara pikul salib sangkal diri setiap hari untuk memperoleh surga. Surga bukan perkara murahan, saudara. Surga itu mulia. Jangan berpikir bahwa ketika keselamatanmu gratis, ya, saudara berpikir surga itu murahan. Enggak, saudara. Jadi kita hari-hari ini, kita harus ngerti bagaimana musuh kita yang terbesar. Jangan sampai saudara diberi seluruh dunia, saudara lupa. Yang saudara kejar, Tuhan iblis belikin ini loh, seluruh dunia aku berikan. Tapi ujung-ujungnya kamu binasa dan itu merugikan dirimu. Saudara mau enggak? Tapi senyatanya yang saudara kejar hari-hari ini tanpa saudara sadari, saudara kompromi dengan dosa, saudara hari ini hidup dengan satu rasa tawar hati kepada Tuhan, marah sama Tuhan dengan pencobaan, itu senyatanya yang saudara kejar, kenikmatan yang berakhir dengan kebinasaan dan kerugian. Amin, saudara. Hari ini pastikan hidupmu jangan, saudara.
kita ngerti hari ini, hidup ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa pencobaan itu Tuhan izinkan untuk menjadi satu ujian seperti Ayub, seperti saya. Saya tahu ketika cobaan demi cobaan yang iblis izinkan terjadi atas hidup saya, supaya memaksa saya keluar. Supaya iblis bilang gini, pada waktu di awal proses, iblis bilang gini, kamu berhenti melayani Tuhan, masalahmu selesai. Saudara lihat, hari itu saya juga melihat saudara, ada orang yang waktu itu sakit pada waktu dia melayani Tuhan. Dan dia berkata pada saya berhenti untuk melayani Tuhan dan saya sembuh. Saya tidak kuat Eli, ternyata melayani Tuhan itu berat Eli. Saya melayani Tuhan langsung sakit. Dan sakitnya aneh. Tapi begitu dia ambil keputusan berhenti melayani Tuhan, sembuh loh saudara. Iblis bisa kasih mujizat. Dan waktu itu seolah-olah itu menggoncang iman saya. Saya pada waktu itu juga seperti itu. Waktu hidup saya tidak melayani Tuhan, nyaman saudara. Enak. Suami baik, semua baik. Tapi pada waktu saya memilih untuk melayani 2 tahun, apa yang saya dapat? Prahara dalam rumah tangga saya. Goncangan demi goncangan yang membuat saya berkata, tidak kuat Tuhan. Tapi itu yang membuat saya tetap berdiri teguh. Hari itu cobaan demi cobaan itu tidak mengubah keputusan saya untuk berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang membuat malam itu saya berkata, saya nangis walaupun saya tahu ketika saya berkata sekali Yesus tetap Yesus. Seperti iblis berkata gini, hancur kamu menghadapi tipu dayaku. Dan pada waktu itu apa tidak ada rasa takut saudara? Takut saudara. Tapi saya tetap sudah pegang komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap mau ngikut Kristus sudah. Aku tetap melayani. Aku tidak akan pernah berhenti untuk menutup persekutuan doa victory. Hari itu saya terus ngambil keputusan walaupun kenyataan hidup saya tambah berat. Ketika itu saya mengerti hari-hari ini kenapa Tuhan izinkan. Hari itu saya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Ini saudara. Ya, saudara tahu kenapa cobaan itu dirubah jadi ujian. Yang pertama, karena Tuhan mau menyatakan kuasanya yang sempurna di saat kelemahan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan mau menyatakan keajaibannya di saat penderitaanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan itu mau menyatakan kemuliaanmu di balik penderitaan dan kesesakan yang terjadi. Yang keempat, kenapa pencobaan diizinkan Tuhan terjadi? Karena Tuhan mau kita makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Yohanes 3 ayat 30. Tuhan melalui pencobaan-pencobaan yang terjadi, Tuhan mau mengubahnya menjadi satu ujian kehidupan dengan diizinkan saudara mengalami yang namanya penderitaan, kesesakan, kelemahan. Saudara makin dibuat minus, saudara makin berkurang supaya Kristus yang makin bertambah. Setelah ujian ini terjadi, saudara akan lihat kehidupan kedagingan saudara makin berkurang, kehidupan Kristus dan rohnya makin bertambah, kehidupan kemuliaan Tuhan makin jauh lebih besar, kuasa Tuhan akan makin sempurna dalam hidup saudara, dan keajaibannya makin terjadi sehingga orang melihat betapa besar Allah yang saudara sembah. Amin saudara. Itu yang membuat hari ini tetap tenang di masa-masa pencobaan. Kita sudah melewati masa-masa pencobaan ujian ini saudara. Hampir 9 bulan, 10 bulan. Kita tidak tahu batas waktunya sampai kapan, kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti saudara, jangan pernah takut. Semua ini tidak akan menghancurkan hidupmu. Semua ini cuma pemurnian seperti emas. Untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kuasanya yang sempurna, untuk menyatakan keajaiban, untuk menyatakan bahwa kehidupan Kristus harus makin bertambah. Dan keadaanmu pasti nanti di depan 2 kali lipat. Makanya hari ini jangan takut. Kalau Tuhan berkata, tetap stay, tetap diam di tengah goncangan, ujian, pencobaan yang aku izinkan terjadi. Jangan pernah takut mengambil jalan pintas. Saudara terima penawaran iblis. Ini loh dunia dengan segala
isinya aku berikan buat hidupmu dengan segala kenikmatannya dan saudara ambil. Ketika saudara ambil berarti saudara siap. Di masa yang akan datang saudara akan menimpa kerugian. Karena ini firman saudara. Di Lukas tadi firman berkata saudara akan mengalami kebinasaan dan merugikan dirimu sendiri. Itu jelas saudara. Hari ini kita mau jangan tak kaget dengan pencobaan. Kita buka ayat yang menjadi tidak asing buat saudara dan saya. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin saudara. Sebab Allah itu setia. Yang pertama, saudara tidak perlu takut goncangan menurut kacamata saudara berat. Waktu saya mengalami proses, saya juga berpikir, tidak kuat saudara. Tidak kuat Tuhan, tidak kuat. Jujur tidak kuat. Jujur kalau orang tanya, Bu Eli kuat, tidak kuat senyatanya. Tapi ketika saya baca firman ini, Tuhan ingatkan, pencobaanmu walaupun kelihatannya berat, itu cuman biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa? Yang pertama, sebab Allah itu setia. Itu yang pertama ya. 3 hal yang kita akan bahas. Yang kedua, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu ya. Yang kedua, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang pertama adalah setia. Yang kedua, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Yang ketiga, kita pasti dapat menanggungnya. Kenapa ketiga? Tuhan sudah menopang dengan kekuatannya. Makanya kita pasti dapat menanggungnya. Itu sebabnya pencobaan atau ujian yang terjadi hari-hari ini, sehebat apapun, Tuhan berkata siang ini tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Yang pertama, setia. Saudara tahu Tuhan itu setia, saudara. Ya, kalau Tuhan berkata aku setia, itu artinya saudara tidak perlu ragu. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Ya, kita bahas satu persatu dulu. Supaya saudara hari-hari ini yang diperlukan menghadapi tantangan di akhir zaman adalah tenang dan percaya. Makin saudara tidak tenang, makin saudara hari ini khawatir, tidak percaya dengan Tuhan. Hidupmu akan dibawa semakin terpuruk, saudara. Kekuatan kita hari-hari ini tenang dan percaya menghadapi kenyataan, menghadapi pencobaan yang begitu berat. Tuhan mau tenang dan percaya. Pasang di dalam pikiran saudara, aku tahu bahwa ini tidak melampaui kekuatanku. Karena Tuhan itu setia. Ingatkan buat diri saudara, Tuhan itu setia. Tuhan itu sudah sediakan jalan keluarnya. Tanpa saya perlu nguras pikiran, tanya dukun, tanya paranormal, Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Jalan di laut sekalipun manusia tidak bisa buat, Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, bilang sama diri saudara sendiri, Tuhan itu menopang aku dengan kekuatannya. Firman berkata, aku pasti dapat menanggung. Kalau dapat menanggung berarti keluar lebih dari pemenang enggak saudara? Kalau dapat menanggung berarti saudara hancur atau pulih. Itu persoalannya. Hari ini saudara tetap tenang dan percaya. Setia, 2 Tesalonika 3 ayat 3 ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan. Dia setia menyertai saudara sampai akhir zaman. Dia akan setia menguatkan hatimu. Dia akan memberikan kekuatan sampai saudara sanggup keluar lebih dari pemenang. Dan dia akan memelihara saudara dan saya dari yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Lihat ya saudara, Tuhan yang memanggil saudara dan saya lewati pencobaan, lewati ujian, itu Tuhan yang setia. Dia bukan manusia, ngizinkan masalah terus ditinggal saudara. Enggak, dia setia.
ia juga akan menggenapinya. Artinya dia pasti genapi janjinya, walaupun hari ini saudara dipanggilnya lewat masalah. Seperti saya waktu jadi alat Tuhan, saya dipanggil bukan dalam keadaan enak-enak, saudara. Saya dipanggil jadi hambanya lewat pencobaan, lewat ujian belasan tahun, saudara. Berat buat saya jalani kalau bukan karena saya nempel sama Tuhan. Tidak sanggup. Tapi waktu Tuhan berkata lewat firman ini, aku yang memanggil kamu jadi alatku. Aku yang memanggil kamu seperti anak-anakku untuk dimurnikan seperti emas. Aku yang memanggil kamu untuk menikmati masa depan yang luar biasa. Aku yang setia. Tidak ada janjiku yang tidak aku. Walaupun janjiku tidak terlihat sampai hari ini. Tidak ada janjiku yang tidak akan aku genapi atas hidupmu karena aku setia. Walaupun kelihatannya janjiku seperti janji, mana mungkin sih Tuhan, mana mungkin sih Tuhan, sudah seperti ini mana mungkin sih Tuhan, lihat pemulihan sulit loh Tuhan, susah sukar. Tidak ada yang bisa menggagalkan janji Tuhan. Sekali dia berkata, aku ini setia loh, menggenapi, tidak perlu takut. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap setia kok. Kamu tenang aja. Walaupun manusia berkata kamu bodoh, sulit, mana mungkin, otakmu taruh di mana, logikamu taruh di mana, mana mungkin. Tapi Tuhan berkata siang ini, aku setia menggenapi janjiku atas kehidupan orang benar. Tidak perlu takut hari ini, saudara yang mulai merasa bahwa iya ya, melalui masa pandemi ini saya mulai dipanggil. Dulu saya orang yang suam-suam kuku. Sekarang Tuhan mulai panggil saya jadi orang yang saleh. Orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang mulai dimurnikan. Tapi sampai hari ini belum terlihat janjinya. Sekali lagi Tuhan berkata siang ini, aku setia untuk menggenapinya. Tetap tenang, tetap percaya. Nikmati aja pencobaan yang dirubah Tuhan jadi ujian atas hidupmu. Karena aku setia. Amin saudara. Titik. Setia titik, tidak ada koma. Tapi keadaanku belum berubah. Tidak ada saudara. Tuhan berkata setia, tidak ada tapi. Tidak usah lihat kenyataan. Tidak usah lihat besarnya tekananmu. Yang ketiga 2 Timotius 2 ayat 13. Ini lihat ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia itu tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin saudara. Kita tidak setia, seringkali kita tidak setia. Waktu kita diberkati, waktu saya punya suami yang baik. Saya orang Kristen sejak lahir, tapi saya tidak setia tuh. Waktu saya punya suami yang baik, semuanya berjalan nyaman. Saya tidak setia sama Tuhan. Sering kali saya tidak setia. Saudara juga seperti itu. Waktu dulu sebelum masa pandemi, hidupnya nyaman, bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya rumah besar mewah. Saudara sering loh tidak setia sama Tuhan. Tapi melewati masalah ini, Tuhan tidak memperhitungkan. Kalaupun engkau tidak setia, hari ini Tuhan tetap setia. Artinya apa? Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan engkau. Luar biasa ya saudara. Sekali-kali di tengah masa pencobaan yang berat ini. Secara akal banyak orang berkata, aku tidak sanggup Bu Eli jalani melihat keadaan fakta tidak sanggup. Keadaan ekonomi tidak sanggup. Keadaan dunia sudah tidak sanggup. Tapi siang ini saudara tetap tenang dan percaya. Tidak akan melampaui kekuatanmu karena yang berjanji adalah setia. Dia setia menyertaimu sampai akhir zaman. Dia akan setia untuk menguatkan hatimu di tengah keadaan yang sulit ini. Dia akan setia memelihara saudara dan saya dari yang jahat. Dia setia akan menggenapi janjinya. Dia akan setia, dia tidak dapat menyangkal sifatnya. Bahwa sekali-kali Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan engkau berjalan sendiri. Di tengah masa yang sukar ini, aku tahu engkau tidak sanggup. Karena engkau manusia yang lemah. Engkau hanya debu. Tapi aku berjanji, aku setia. Aku tidak pernah lihat perbuatanmu di masa lalu. Aku tahu engkau berusaha berulang kali untuk gagal menjadi orang benar. Tapi aku tetap setia. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan, membiarkan engkau berjalan di masa sukar ini. Aku akan setia menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin saudara. Hari ini belajar untuk tenang. Jangan panik. Ngadepi apapun tenang.
Kuatkan, teguhkan hatimu seperti seorang Yosua berkata. Jangan kecut dan tawar hati, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Itu yang kedua. Yuk buka Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jangan khawatir. Hari ini kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam masa pencobaan. Tapi Tuhan berkata, tidak perlu takut, aku tahu jalan keluar yang terbaik. Karena aku tahu aku sudah dicobai sama iblis. Firman ini berkata, karena ia sendiri, Tuhan sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dan saya hari ini banyak telepon masuk, maaf ya. Saudara dan saya hari ini sudah banyak yang mengalami cobaan begitu berat. Firman ini berkata, tenang, percaya, aku sendiri sudah mengalami pencobaan, maka aku pasti dapat menolong engkau yang dicobai hari ini. Tetap tenang, tidak usah ragu. Aku sudah sediakan jalan keluar. Seperti seorang Ayub berkata di Ayub 5 ayat 18. Ya, hari ini banyak buka firman ya saudara, supaya saudara terbuka pikirannya. Sebelum meninggalkan tahun 2020, sudah ada satu kekuatan untuk berjalan maju di tahun 2021 dengan fondasi yang benar. Dengan pola pikir yang benar, supaya saudara tidak lagi dibodoh-bodohi oleh iblis. Siap menghadapi pertempuran di akhir zaman, bukan bertempur untuk masalah saudara. Masalah itu Tuhan mau, Tuhan dapat. Itu selalu beres saudara. Pemulihan itu beres saudara, tidak perlu takut. Tapi pertempuran yang terbesar hari ini menghadapi iblis ya. Saudara perlu tahu Ayub 5 ayat 18 ya. Pertempuran yang terbesar menghadapi iblis, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Artinya hari ini tidak usah takut. Ya, kalau Tuhan izinkan pencobaan dirubah jadi ujian, sakit, ada yang luka. Ya, rasanya dipukuli itu sakit. Tetapi Tuhan berkata, tidak usah takut, aku sudah sedia jalan keluarnya. Kalau aku izinkan kau ngalami keadaan dipukuli sakit. Tetapi ini lihat ya, karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat. Yang membebat nanti, yang memberikan solusi nanti pasti Tuhan. Makanya saya berkata, jangan takut dengan masalah. Apapun Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Dia bebat saudara. Dia yang memukuli tetapi tangannya menyembuhkan pula. Artinya hari ini diizinkan rasa sakit. Pada akhirnya dia akan menyembuhkan dengan caranya. Amin saudara. Itu artinya Tuhan sudah punya jalan keluar. Yang kedua, ya, yang 1 Samuel 2 ayat 7. Saudara lihat, Tuhan 1 Samuel 2 ayat 7. Tuhan membuat miskin, membuat kaya, ya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Kalau hari ini seolah-olah keadaan saudara dibuat miskin, tidak berdaya. Percayalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dia akan membuat saudara kaya. Dia sudah memiliki satu jalan keluar yang terbaik, ya. Kalau hari ini Tuhan merendahkan saudara, seolah-olah keadaanmu dibuat terpuruk, keuanganmu terpuruk, harga dirimu terpuruk, dia akan meninggikan juga. Itu artinya saudara tidak perlu tahu gimana nanti cara Tuhan meninggikan saudara. Itu sudah misteri ilahi, saudara tidak perlu mikir. Yang pasti pada akhirnya saudara akan dibuat kaya, saudara akan ditinggikan, saudara akan dibalut luka-lukanya, saudara akan disembuhkan. Pasti itu. Sudah jadi jaminan. Cara dan waktunya itu bukan bagian saudara, tapi itu cara dan waktunya Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita semua tenangkan, percaya di tengah pencobaan tidak melampaui kekuatan. Yang pertama itu karena Tuhan setia. Yang kedua karena dia sudah menyediakan jalan keluar.
Tuhan itu sudah mengalami pencobaan, dia tahu bagaimana jalan keluar buat saudara dan saya yang lagi mengalami pencobaan di akhir zaman, supaya saudara lulus sampai ke surga. Ya, yang ketiga itu tadi, ketika Tuhan izinkan Ayub mengalami keadaan dilukai, dipukuli, ya, dia sudah sediakan sembuh dan membebat luka-luka saudara. Bagaimana saudara dibuat miskin, dibuat rendah, yang pasti dia pasti membuat saudara kaya dan ditinggikan. Amin saudara. Saudara tidak perlu takut, ya. Yang ketiga, ya, menopang dengan kekuatannya, ya. Saudara dan saya, Filipi 4 ayat 13. Kenapa kita sanggup menanggungnya? Karena dia sudah topang dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini yang memberi kekuatan siapa? Tuhan. Saudara mau kuat, harus tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Nempel, saudara, intim. Saya tanpa keintiman dan tinggal dalam kekuatan Tuhan, saya tidak akan jadi orang hari ini. Tidak akan jadi hamba Tuhan, saudara. Saya akan tidak tahu, mungkin hidup saya sudah murtad, bukan jadi orang yang saleh. Hidup saya akan tawar hati sama Tuhan dan saya berhenti melayani Tuhan. Tapi sejak saya tinggal tetap keputusan sekali Yesus, tetap Yesus. Dan saya tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Sampai hari ini, Eli yang lama sudah berlalu, Eli yang baru. Di mana kehidupan Eli makin berkurang, kehidupan Kristus makin bertambah. Eli bukan hidup Eli lagi, tapi hidup Eli adalah Kristus yang hidup. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu loh yang membuat Tuhan bangga di balik pencobaan ketika dia ujikan semuanya ini merubah jadi ujian. Dan ketika ujian lulus didapati, oh luar biasa. Sekarang kehidupan Eli bukan Eli lagi, tapi kehidupan Kristus. Betapa bangganya Tuhan melihat semua ujian menjadi cobaan menjadi ujian ini berhasil. Tapi seberapa banyak ketika cobaan dirubah jadi ujian, justru ujiannya tidak lulus, makin murtad. Jadi orang Kristen makin tawar hati. Jadi orang Kristen suam-suam kuku. Jadi orang Kristen malah jadi batu sandungan. Berapa banyak yang mengalami kegagalan dibandingkan keberhasilan waktu melewati cobaan yang begitu berat, saudara. Pastikan hari-hari ini, yuk kita lulus ya, bukan lolos dari masalah, tapi lulus supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya hari ini Tuhan itu sudah bilang, dia sudah kasih fasilitas. Kamu itu memang lemah, aku tahu kamu ini debu, kamu manusia biasa-biasa. Tanpa aku kamu tidak mampu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4. Dan Tuhan berkata gini, marilah, ini fasilitas saudara. Kamu kalau berbeban berat, letih lesu hari ini, datang kepadaku. Aku yang beri kamu kelegaan. Kamu jangan berjalan sendiri tanpa aku. Kamu tidak sanggup. Sudah tak kasih fasilitas. Marilah nak, letih lesu beban berat nak. Datang kepadaku. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tidak bakal kuat. Tapi datang kepadaku. Andalkan aku. Aku yang akan berperang buat kamu. Kamu cukup diam. Tenang, percaya. Itu orang diam. Orang diam itu selalu punya ketenangan dan dia percaya bulat bahwa Tuhan itu sudah memberikan kelegaan, Tuhan sudah menopang dia dengan kekuatannya sehingga saudara dan saya sanggup menanggung perkara yang terberat sekalipun saudara pasti sanggup, tidak mungkin tidak sanggup. Amin saudara ya. Kita lihat hari ini yuk. Bagaimana sih kita jadi orang VIP-nya Tuhan? Saudara mau kejar ya beberapa saat tanpa saya sengaja 3 seri khotbah saya selalu berbicara jadi orang VIP-nya Tuhan. Hari ini saya juga kaget Tuhan kasih firman jadi orang VIP-nya Tuhan. Artinya pesan Tuhan di tahun depan, ayo kita lomba-lomba jadi orang spesial. Orang yang di matanya Tuhan berbahagia, bukan menurut kacamata dunia. Kaya bukan menurut kacamata dunia, tapi kaya di hadapan Tuhan. Menjadi VIP-nya Tuhan di akhir zaman. Amin saudara, bukan berarti pencobaanmu selesai, ujianmu selesai. Makin berat sekalipun, ini kata kunci. Yuk, Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Yakobus 1 ayat 2 dan 3.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin, saudara. Jadi VIP-nya Tuhan tuh gimana, saudara? Siap jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Siap, saudara. Itulah orang VIP-nya Tuhan. Nggak usah ngomel. Pencobaan satu belum selesai, datang lagi, nggak usah ngomel. Tuhan bilang, berbahagialah. Sebab ayat ketiga, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Itu tadi pencobaan dirubah Tuhan, diizinkan menjadi satu ujian supaya hidupmu makin tekun. Saleh seperti seorang Ayub, makin murni seperti emas. Ya, hari ini kita mau jadi VIP-nya Tuhan dengan 3 hal kalau saya bisa renungkan, saudara. Sampai hari ini doamu belum terjawab. Ini yang pertama. Engkau harus tetap sabar dalam menantikan waktunya Tuhan. Yang pertama, sabar dalam penantian. Walaupun doamu belum terlihat hasilnya, Tuhan lagi mengajari saudara kata sabar. Orang yang tekun dilatih ketekunan itu dilatih kesabarannya sama Tuhan. Sabar menantikan waktu Tuhan bukan perkara yang mudah saat pencobaan begitu berat. Tapi kita mau belajar dengan berkata buat diri saudara, saya mau jadi orang VVIP-nya Tuhan, spesial di mata Tuhan, aku harus sabar. Walaupun doaku terlihat belum terjawab, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudara dilatih ketekunan hari-hari ini? Yang kedua, mengerti tidak ngerti jalannya Tuhan, saudara akan memilih tetap setia mengikut jalan Kristus. Itu tadi jalannya pikul salib, sangkal diri, jalannya sesak, saudara tetap setia. Yang kedua, saudara dilatih sabar. Yang kedua, dilatih setia. Tekun itu orang yang setia. Itu yang kedua. Ngerti ndak ngerti jalannya Tuhan, ndak masuk akal loh Tuhan. Kalau saya ndak ngerti jalannya Tuhan, masa lewat suami selingkuh, punya 2 anak, itulah jalan saya jadi hamba Tuhan. Terpanggil saudara memberkati banyak orang. Eli yang lama berkurang, Eli yang lama sudah mati, jadi kehidupan Kristus lewat proses yang ndak mudah. Amin saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi VVIP-nya Tuhan selain sabar, setia. Yang ketiga, enak ndak enak pembentukan Tuhan. Saudara harus tetap taat. Orang yang tekun taat, dibentuk, aduh sakit Tuhan. Dibentuk lagi, aduh sakit Tuhan. Enak ndak enak, saudara tetap pilih taat dalam pembentukan Tuhan, tidak lari saudara. Ada banyak orang hari-hari ini, khususnya ibu-ibu ya, ibu-ibu khususnya ini. Banyak ibu-ibu yang tidak tahan dalam pembentukan Tuhan dengan berkata cerai. Aku bisa, kamu selingkuh, aku bisa selingkuh, kamu laku, aku juga laku. Itu orang yang tidak lulus saudara. Bukan jadi VVIP-nya Tuhan. Kalau hari ini engkau berbahagia, menikmati jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan supaya tekun, pastikan saudara sabar. Doamu belum dijawab, sabar. Yang kedua, enak apa? Ngerti tidak ngerti jalan Tuhan, setia. Yang ketiga, enak tidak enak pembentukan Tuhan, sakit tetap taat. Itu orang yang tekun. Saudara akan SST. Sabar, setia, taat. Itulah VVIP-nya Tuhan hari-hari ini. Amin saudara. Jangan lebay lagi. Jangan bilang, sakit. Lihat suami selingkuh sampai punya anak sakit. Aku tidak mau taat dalam pembentukan Tuhan. Tuhan tidak sanggup, aku cuma manusia. Saudara dan saya manusia. Tapi yang menyertai saudara itu roh Allah loh saudara. Jangan anggap remeh. Kita memang manusia. Tapi yang menyertai saudara dan saya itu roh Allah yang punya kekuatan tidak terbatas. Makanya pencobaanmu tidak melampaui kekuatanmu karena yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan yang punya kekuatan yang tidak terbatas.
Amin, saudara. Itu jadi VVIP-nya Tuhan. Yang kedua, lihat VVIP-nya Tuhan gimana. Ya, yang kedua ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Ya, kejar posisi jadi VVIP-nya Tuhan. Saya sejak mengerti firman, saya mengabaikan masalah. Saya tidak pusing dengan masalah saya. Yang saya kejar adalah VVIP-nya Tuhan. Seperti seorang Lazarus. Sampai mati boroen. Sampai mati masih jadi pengemis. Tapi VVIP-nya duduk di pangkuan Abraham. Keren, saudara. Duduk di pangkuan Abraham selama-lamanya. Itu yang sedang saya kejar hari-hari. Pastikan saudara dan saya juga mengejar posisi VVIP-nya Tuhan hari-hari ini. Di bumi, di surga, pasti saudara akan melihat keturunanmu kelak akan menikmati VVIP yang sedang saudara tabur hari ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Lihat ya, VVIP-nya Tuhan tadi yang jatuh ya, yang jatuh dalam berbagai pencobaan supaya saudara diajari ketekunan. Yang kedua VVIP-nya Tuhan itu apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yang berbahagia hari ini bertahan supaya saudara menerima mahkota kehidupan. Yang saudara kejar bukan penghargaan dunia. Penghargaan dunia, kalau saudara mati, apa yang menjadi penghargaan itu dikumpulkan untuk ditinggal. Tapi kalau saudara kejar penghargaan surga, mahkota kehidupan, itu akan selama-lamanya saudara akan bawa. Amin, saudara. Bagaimana hari-hari ini tidak gampang untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, moga-moga waktunya cukup. Ini yang terakhir, ayat yang terakhir tapi ayatnya panjang. Kata bertahan. Orang yang spesial itu orang yang bertahan. Orang yang spesial itu yang siap diproses Tuhan, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan untuk menikmati ketekunan. Orang yang spesial yang kedua adalah bertahan. Bertahan melawan tipu daya iblis, hasutan iblis, dan kebohongan iblis. Bagaimana saya ajari strategi untuk bertahan? Ya, buka Efesus 6 ayat 10-17. Saudara hari ini jangan bertahan dengan fokus masalah. Masalahmu itu aman. Tuhan janji, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai saudara. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saudara sekali-kali. Itu janjinya. Artinya aman yang di luar. Tapi bahaya yang hari ini, bagaimana kita bisa bertahan? Efesus 6 ayat 10-17. Efesus 6 ayat 10-17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini ya, pesan Tuhan di akhir zaman. Saudara jangan main-main, jangan anggap remeh yang namanya iblis. Iblis berusaha mencuri statusmu yang tadi di awal saya khotbah. Dia berusaha mencuri status Ayub dari orang yang saleh. Ya, dia berusaha mencuri status saudara dan saya yang saleh, yang setia, menjadi orang yang murtad, jadi orang yang suam-suam kuku. Makanya kata bertahan. Orang yang bertahan itu adalah orang yang spesial. Akhirnya, hendaklah kamu kuat. Akhirnya, ya kata akhirnya. Ini pesan akhirnya. Itu artinya kesimpulannya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musihat iblis. Lihat ya saudara, bertahan bukan fokus dengan masalah tapi melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuanganmu bukan melawan darah dan daging tapi melawan pemerintah, melawan penguasa penghulu dunia yang jahat. Sebab itu ambillah, ini kata kunci bertahan kita semua hari ini, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari ini loh, hari-hari yang jahat ini. Ini sedang terjadi, saudara punya kekuatan bertahan dan dapat berdiri sesudah kamu menyelesaikan semuanya ini. Yang pertama ya, berikat pingganglah kebenaran. Ya, itu yang pertama, responmu harus benar, ya. Yang kedua, ayat 16, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman dan memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Hari ini kita bertahan, kita jadi VVIP. Yang pertama dengan apa saudara? Yang pertama, respon.
Iblis paling takut dengan orang yang responnya benar. Iblis tidak pernah takut dengan orang Kristen sejak lahir, jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan, punya gereja, sumbangkan uang, tidak pernah takut. Tapi iblis akan takut dengan orang Kristen yang selalu berikat pinggangkan kebenaran. Responmu harus benar, itu yang pertama. Yang kedua, punya kasut kerelaan memberitakan Injil. Tidak usah tunggu masalahmu selesai. Hari ini banyak orang yang lowbat, banyak orang yang depresi, yang butuh Kristus. Kemarin saya bersyukur saya sudah mendoakan 3 orang dari agama seberang. Dan mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya karena masalah mereka yang mereka hadapi begitu berat. Mereka akhirnya bilang, ya sudah Bu Eli, saya mau terima Yesus. Karena saya melihat Bu Eli begitu kuat. Bu Eli mengajari bagaimana untuk hidup di masa sukar. Itu yang membuat mereka mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 3 jiwa, saudara. Hari itu saya berkata, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Hari ini jangan tunggu masalahmu, keuanganmu dipulihkan. Lihat keadaan sekeliling. Ladang mulai menguning, pengerjanya yang sedikit. Saudara dan saya disiapkan Tuhan menjadi pengejar. Yuk, VVIP-nya Tuhan. Tidak usah tunggu masalah selesai. Bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perisai iman. Ya, punya iman yang tidak diomong-ambingkan masalah. Iblis paling takut dengan orang yang punya iman teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang keempat, renungkan firman. Karena tanpa firman, saudara tidak akan pernah bisa mempunyai iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini kita sudah selesai. Yuk, jadi VVIP-nya Tuhan itu gimana, saudara? Siap jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Supaya saudara jadi orang yang tekun. Tekun apa, saudara? Doa belum dijawab ya Tuhan, aku tetap sabar ya. Katakan pada diri saudara, sabar. Tuhan, ngerti enggak ngerti jalanmu Tuhan, suakit memang Tuhan, enggak masuk akal. Tapi aku tetap mau ya Tuhan, tetap mau apa? Taat ya, tetap mau taat. Ya, saudara hari ini setia, tetap mau setia mengikuti jalan Tuhan. Yang ketiga, enak enggak enak pembentukan Tuhan, suakit dibentuk karakter Kristus. Saudara tetap mau taat pada pembentukannya. 3 hal itu ya. Hari ini VIP-nya Tuhan bertahan untuk dapat mahkota kehidupan. Bertahan dengan apa, saudara? Yang pertama, respon yang benar, tetap melayani Tuhan, punya iman, dan renungkan firman. Hari ini tidak perlu takut dengan pencobaan yang begitu berat, dirubah Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya. Karena Tuhan itu setia. Tuhan sudah punya jalan keluarnya, Tuhan akan topang dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Jadi saudara hari ini tidak usah takut ya. Ayo hari ini jadi VVIP-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Thank you ya Tuhan. Berarti Tuhan itu punya rencana menyiapkan saudara untuk jadi orang yang makin tekun seperti Ayub dimurnikan, nikmati masa depan yang jauh lebih baik. Bersyukur loh saudara. Amin. Amin. Ya, sampai ketemu besok. Besok Natalan Victory ya, Pak Samuel Dodi, saudara bisa join ya. Pastikan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap kuat, jangan lebay ya. Khususnya ibu-ibu tetap hari ini taat sama pembentukan Tuhan. Sakit, sabar, setia, taat. Jangan lari dari pembentukan Tuhan. Karena saudara dan saya lagi dimurnikan. Pencobaan, ujian tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena yang menyertai saudara adalah Tuhan yang super power. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang ini. Kami bersyukur bahwa melalui firman yang hamba-Mu sampaikan, itu membuat pengenalan kami akan Tuhan itu tidak berubah. Sekali Yesus tetap Yesus, walaupun pencobaan, ujian yang akan kami lewati begitu berat, itu tidak mengubah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan. Yang menjalani saat ini masa kesulitan keuangan, buat terobosan berkat buat anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau berjanji kuasa-Mu akan menjadi sempurna, kemuliaan-Mu terjadi, di mana keajaiban terjadi ketika kami makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Yang alami masalah rumah tangga pulihkan. Tuhan, serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, berikan damai, sejahtera, keamanan, dan virus corona ini berlalu dengan kemenangan yang Kau sudah berikan. Terima kasih Bapak. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai, sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha.
ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. Sampai ketemu, shalom, God bless.